Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program usaha kami yang bernama Bell ID. Jadi Bell ID ini adalah rencana usaha kami yang bergerak di dalam bidang masker kain. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah deskripsi usaha, target pasar, modal yang dibutuhkan, target pendapatan, pengembangan, kelebihan usaha, dan resikonya. Nah, kita masuk ke bagian deskripsi usaha. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang, profil kami, visi dan misi usahanya. Yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang kami. Nah, pada awal 2020, virus corona itu masuk ke Indonesia. Ketika corona sudah masuk ke Indonesia, penggunaan masker di Indonesia itu meningkat, bahkan stoknya sampai habis di pasaran. Nah, di sini kami menghadirkan masker kain kami ini sebagai pengganti masker medis, karena masker medis itu dampaknya banyak ke lingkungan, artinya limbahnya itu jadi tidak terolah dengan baik, jadi menimbulkan sampah limbah masker. Nah, di sini juga pemerintah menetapkan standar SNI untuk masker kain, yaitu adalah 3 lapis masker kain. Kami di sini ingin berusaha menyediakan masker kain yang berstandar SNI sebagai pengganti masker kain yang tidak standar. Di sini kami melihat ada peluang usaha yang bisa dimanfaatkan menjadi keuntungan dan membantu untuk menyediakan masker yang lebih layak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan profil kami. Untuk penamaan Bell ID sendiri, itu kami ambil dari bahasa Prancis, Belle yang artinya itu adalah cantik. Karena apa? Karena selain masker kami bisa melindungi dari virus corona, kami desain masker kami itu dengan berbagai macam model yang menarik, sehingga cocok untuk dipakai di pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang visi dan misi usaha kami. Untuk visi usaha kami yaitu menjadi pelopor wirausahawan muda pembuat masker kain yang reusable, trendy, ekonomis untuk semua golongan. Sedangkan untuk misi usahanya yaitu adalah mengenalkan masker kain 3 lapis dengan 2 motif yang berbeda, sehingga customer yang membeli seperti memiliki 2 masker yang berbeda. Bahannya lembut, tidak pengap, dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu juga kami memberikan perlindungan dari virus dan mengurangi limbah masker medis. Dan juga membuat inovasi dengan produk lokal dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah beberapa model desain yang kami punya saat ini. Yang pertama adalah Tosca Blossom dan Pink Polka. Nah, ini seperti ini modelnya. Yang kedua ada Army and Plain Navy. Ini cocok sekali buat pria ya, karena modelnya tidak terlalu feminin. Yang ketiga ada Plain Pink dan Artistic Pie. Yang keempat ada Dusty Blossom dan Red Polka. Yang kelima ada Navy Star dan Navy Leaf. Yang keenam ada Brown Leopard dan Cream Leopard. Yang ketujuh ada Ethnic Mustard dan Plain Black. Nah, itu adalah model yang kami punya saat ini. Kami akan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan keinginan pasar fashion. Nah, berikut adalah target pasar kami. Yang pertama adalah para pekerja. Kami berharap pekerja di wilayah Cikarang itu dapat menggunakan masker kami sehingga melindungi para pekerja dari virus corona. Karena beberapa pabrik di Cikarang sudah menjadi klaster. Dan juga pekerja kantor, staf perusahaan juga kami ingin menargetkan pasar kami di sana. Yang kedua ada anak muda. Karena anak muda ini sering sekali menjumpai
tempat nongkrong, event, musik, dan festival, atau bahkan mall yang sangat ramai berpotensi menjadi klaster COVID Corona. Yang ketiga ada mahasiswa dan pelajar. Nah, nanti ke depannya ketika pembelajaran sudah mulai offline, diharapkan masker ini bisa melindungi para mahasiswa dan pelajar untuk melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran ya. Jadi bisa melindungi mereka dari virus corona. Nah, yang ketiga yaitu adalah modal yang dibutuhkan. Di sini ada biaya bahan baku dari 500 masker yang akan kami buat pertama-tama, dan ada biaya peralatan operasionalnya. Di sini dalam 500 masker untuk biaya bahan bakunya yaitu adalah kain katun, ada kain keras, dan tali karet. Dengan total biaya 1.960.000. Nah, untuk biaya peralatan dan operasionalnya itu ada mesin jahit, ada jarum jahit, dan benang jahit. Untuk mesin jahitnya sendiri kami sudah ada, jarumnya juga, dan benangnya juga. Nah, untuk biaya operasional yang lainnya itu adalah bahan baku 1 bulannya yang tadi itu 1.960.000, biaya tenaga, dan biaya pemasaran dan kemasan sebanyak 2.400.000. Nah, total biaya kami di sini yaitu sebesar 4.125.000. Nah, untuk profit dan target pendapatan itu kami total masker 500, kami jual satu piece-nya itu adalah 15.000, sehingga kalau dikali 500 itu menjadi 7.500.000. Nah, untuk profit pertama 1 bulannya itu kami kurangi dengan biaya modal sehingga kami mendapat profit sebesar 3,375 juta ya. Nah, untuk profit bulan keduanya kami targetkan dapat 5.060.000. Jadi modal akan kembali setelah menjual 275 piece ya. Setelah itu kami baru bisa mendapat keuntungan. Nah, untuk pengembangan usaha kami, untuk pemasarannya kami di sini bisa lewat WhatsApp dan bisa lewat Instagram juga. Kami juga udah ada Instagramnya seperti yang sudah ditampilkan di layar. Serta kami juga menyediakan di online shop, di Shopee, sudah ada. Dan juga kami menyebarkannya dari mulut ke mulut. Nah, di sini adalah beberapa kelebihan usaha kami. Yang pertama adalah inovasi baru, masker 2 motif, plain dan bermotif. Kami rasa masker di luar sana belum ada yang mempunyai 2 motif di dalam satu masker. Yang kedua yaitu masker kain 3 lapis yang bersifat reusable, artinya bisa digunakan lagi ketika sudah dicuci kembali. Yang ketiga yaitu tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya harganya juga ekonomis, satu piece-nya itu 15.000, dibandingkan masker-masker trendy yang lainnya, masker kami jauh lebih murah. Yang terakhir yaitu juga lembut, nyaman, dan tidak pengap. Nah, berikut adalah resiko-resiko yang kami rasa punya di usaha kami. Yang pertama adalah banyak pesaing di luar sana. Kami sadar banyak brand masker yang sudah lebih terkenal dari kami dan mereka juga mempunyai konsumen masing-masing. Di sini adalah challenge kami untuk bisa menghadirkan masker yang berbeda di antara pesaing-pesaing kami. Yang kedua adalah bahan baku karet elastis yang keberadaannya terbatas. Untuk karet elastisnya juga kami belanja tidak semua pasar itu ada, jadi hanya beberapa pasar saja yang bisa kami temui dan itu pun kalau stoknya ada. Yang ketiga yaitu adalah bahan baku kain yang sering habis. Jadi beberapa model itu kadang bahan kainnya itu sudah habis, sudah sold out sehingga kami tidak bisa membuat model di dalam satu jenis itu. Terima kasih sudah melihat presentasi kami, usaha masker kain kami. Semoga menarik, semoga usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.